Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, semangat ya semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya, mata pelajaran akuntansi lagi. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai akuntansi dasar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi akuntansi untuk perusahaan dagang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran Anda hari ini. Pertama, ada Lismah Ismi. Hadir, Bu. Oke, Nadia Safwah. Hadir, Bu. Oke, hadir. Lalu ada Ratu Amara. Hadir, Bu. Oke, hadir. Terima kasih. Lalu selanjutnya Salfi. Hadir, Bu. Hadir. Oke, udah hadir semua. Kita langsung aja masuk ke materi hari ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, akuntansi perusahaan dagang itu apa sih? Akuntansi perusahaan dagang adalah sistem pencatatan, klasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini adalah jenis perusahaan yang membeli barang dagangan dari produsen atau pemasok yang kemudian menjual kembali kepada konsumen. Di sini ada yang tahu gak contoh dari perusahaan dagang tuh apa aja sih? Contohnya, Bu, Ya, contohnya aja satu. Misalnya perusahaan dagang, warung, Bu. warung bisa. Oke. Nah, tadi udah disebutin juga salah satu contoh dari perusahaan dagang, yaitu tadi warung, atau bisa juga minimarket, dan lain-lainnya. Oke, boleh di next. Nah, hari ini kita akan membahas, yang pertama kita bahas lagi mengenai siklus akuntansi, lalu yang berbeda kali ini ada jurnal khusus, lalu kita juga akan membahas jurnal umum dan buku besar. Dan nanti akan ada soal latihan juga. Oke, pertama siklus akuntansi. Di sini masih ada yang ingat siklus akuntansi itu. Pertama, kita mulai dari adanya transaksi perusahaan. Nah, setelah ada transaksi, maka transaksi tersebut akan menghasilkan yang pertama itu dokumen. Nah, dokumen ini yang akan kita catat di dalam jurnal. Lalu setelah kita jurnal, akan kita posting ke buku besar, lalu ke neraca saldo. Nah, kalau perlu, kita bisa gunakan jurnal penyesuaian. Lalu kita lanjut ke laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu setelah disusun laporan keuangannya, maka bisa dapat kita tutup di jurnal penutup dan kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutup. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang akan kita bahas di perusahaan dagang ini adalah jurnal khusus. Jadi, jurnal khusus itu apa sih? Jurnal khusus itu merupakan jurnal multikolom yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat rutin dan juga sejenis. Dan fungsi dari jurnal khusus ini adalah untuk menciptakan efektivitas pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi bedanya sama jurnal umum tuh apa sih? Kalau jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi aja. Jadi memudahkan untuk perusahaan dagang agar tidak bingung karena banyaknya jenis transaksi di perusahaan itu kita pisah-pisah menjadi jurnal khusus seperti ini. Jurnal khusus ini ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan juga jurnal pengeluaran kas. Jurnal penjualan. Kalau jurnal penjualan itu berarti jurnal yang khusus dipakai untuk mencatat semua penjualan, namun yang dilakukan secara kredit. Ini ada contoh dari bentuk dari jurnal penjualan. Sini ada tanggal, keterangan, ref, nomor faktur. Nah, di bagian debitnya ini adalah piutang dagang atau akun lainnya. Lalu di kreditnya adalah penjualan dan lain-lainnya. Nah, di sini biasanya kan transaksi penjualan secara kredit
maka kita akan menerima piutang dagang, yaitu piutang dagang bertambah di debit, lalu penjualan kita juga bertambah di kredit. Lalu kalau jurnal penerimaan kas, ini adalah jurnal yang untuk mencatat semua penerimaan kas dari berbagai transaksi yang terjadi di perusahaan. Contohnya penerimaan pembayaran dari piutang, lalu ada juga penjualan tunai, dan pembayaran piutang dari karyawan ataupun transaksi penerimaan kas lainnya. Sini contohnya ada juga sama seperti tadi ada tanggal, keterangan, ref, namun di sini kita nomor cek. Nah, di sini kolom debitnya adalah kas, karena ketika kita menerima kas, maka kas kita akan bertambah di debit. Lalu kreditnya, ini biasanya transaksinya itu adalah menerima pembayaran kas dari penjualan kredit sebelumnya, maka yang berkurang itu adalah akun piutang dagang. Lalu di sini juga bisa untuk mencatat penjualan tunai dan lain-lain. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Nah, kalau jurnal pembelian sama seperti tadi, ini khusus untuk pembelian secara kredit. Ini ada contohnya juga, sama seperti tadi ya, ada tanggal, keterangan, ref, nomor faktur. Bedanya dengan jurnal penjualan tadi, di sini debitnya yang akan kita terima adalah persediaan. Lalu di kreditnya utang kita akan bertambah di kredit, karena di sini kita akan mencatat pembelian yang secara kredit, maka kita akan menambah utang. Ya, selanjutnya yang terakhir ini ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas yang terjadi dalam perusahaan. Ini contohnya sama seperti yang penerimaan kas juga. Bedanya adalah di bagian debit yang berkurang itu adalah utang. Lalu kita juga bisa mencatat beban-beban di sini. Lalu yang kreditnya yang berkurang dari akun kita adalah kas, karena kita mengeluarkan kas untuk membayar utang ataupun membayar beban-beban. Oke, selanjutnya masuk ke jurnal umum dan buku besar. Nah, kalau di jurnal umum ini, isinya adalah transaksi-transaksi yang tidak dapat kita catat di jurnal khusus sebelumnya. Untuk contoh transaksinya itu ada investasi awal atau investasi tambahan, lalu jurnal retur pembelian barang, lalu retur penjualan, juga penjualan aset. Nah, lalu setelah kita jurnal, seperti biasa, kita akan pindahkan setiap akun-akunnya ke dalam buku besar, yang nantinya juga akan kita pindahkan ke neraca saldo. Oke, di sini ada soal latihan. Ini bisa di-scan dan nanti dikerjakan ya, bisa secara individu aja. Thanks ya. Oke. Ya, sekiranya itu aja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, coba saya yang tanya ya. Coba siapa yang bisa jawab kalau perusahaan itu menerima uang dari pelanggan atas pembayaran utang, itu dicatatnya di jurnal apa ya? Saya Bu mau jawab. Ya boleh, Nadia. Dicatatnya di jurnal penerimaan kas. Soalnya dia perusahaannya nerima kas, nerima uang. Ya benar. Oke, selanjutnya coba siapa yang bisa jawab. Kalau kita membeli barang dagangan dari pemasok secara kredit itu masuknya jurnal apa ya? Jurnal pembelian, Bu. Oke, benar banget Ratu. Makasih. Kalau perusahaan menjual barang secara tunai, itu dicatatnya di jurnal penjualan atau jurnal penerimaan kas? Saya ingin jawab, Bu, di jurnal penerimaan kas, Bu, karena uangnya langsung kita terima. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, kalau jurnal umum itu kan berarti cadangan. Kalau jurnal khusus nggak bisa dipakai ya, Bu? Ya, bisa dibilang seperti itu karena jurnal umum itu ibarat sebagai tempat cadangan untuk transaksi yang tidak bisa kita catat di jurnal khusus. Misalnya tadi seperti retur ataupun juga penyesuaian. Jadi semua transaksi tetap kita catat meskipun nggak bisa dicatat di jurnal khusus. Oke, kalau udah nggak Baik, ada Bu. pertanyaan lagi, kayaknya kita akhiri aja kelasnya di sini karena udah lewat juga waktunya. Latihan yang tadi jangan lupa dikerjakan. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih yang udah hadir dan memperhatikan kelas hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa lagi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Alhamdulillah, kelasnya sudah selesai. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.